Baik, kita lanjut ke pembinaan teknisi K3. Materi ke-7 nih, penanganan tumpahan dan kebocoran bahan kimia. Oke, kita diskusi ya. Pak Hadi atau Pak Rafli nih? Saya Rafli, Pak. Oh, Pak Rafli. Oke, Ya, menurut Pak Rafli, tumpahan itu apa? Pahat itu dia itu kalau misalnya kita tuang dia tuh terkeluar gitu, Pak. Ya, sebenarnya masalah bahan. Kayak Kalau ya paling gampang sih kita nuangin apa air minum. Kalau kelebihan kan tumpah. Atau kalau dia miring, ya tumpah juga. Terus, ya artinya tumpahan itu eh, benda yang disimpan dalam suatu wadah itu karena satu dan lain hal, mungkin karena apa kebocoran, sobek atau posisinya yang apa tidak sesuai, dia itu bisa keluar dari wadahnya. Jadi itu namanya tumpah. Nah ini bisa bisa benda benda cair, ya biasanya sih benda cair. Bisa benda padat ya dalam bentuk mungkin serbuk-serbuk bahan kimia atau apa. Jadi bisa tumpah gitu ya. Kalau naruhnya nggak benar, mungkin dia ada sedikit bolong ya dari wadahnya, dia akan tumpah keluar. Ya sebenarnya istilah tumpah ini lebih ke bahan cair ya, tapi bisa juga ada untuk serbuk-serbuk benda padat. Kalau untuk gas, eh, itu lebih tepat pakai kata kebocoran. Karena kalau gas itu dibilang tumpah, dia gas itu lebih ringan daripada gaya tarik bumi. Jadi dia nggak meleleh atau berserak kayak serbuk benda padat atau bahan cair ya. Jadi kalau kita bilang gasnya tumpah ya itu salah gitu. Menurut kaidah bahasa yang benar. Jadi kalau tumpahan itu untuk benda padat mungkin dalam bentuk serbuk dan juga benda cair. Kalau kebocoran ya berarti dia dari wadahnya itu bisa keluar ya. Mungkin karena ada bolong ya atau apa posisinya salah, nah, dia bisa keluar dari wadahnya. Nah, kalau gas ya keluar dari tabungnya gitu, itu namanya bocor. Kalau bahan cair mungkin dari apa wadahnya itu juga ada apa lubang ya kebocoran dia akan mengalir keluar. Jadi kalau bahan cair ada kebocoran dan dia akan tumpah. Serbuk benda padat juga sama ya. Kalau dalam wadahnya ada yang bolong, berarti bocor, dia akan tumpah juga keluar. Ya, jadi perbedaan tumpahan dan kebocoran, tumpahan itu bisa untuk benda cair dan juga benda padat dalam bentuk serbuk. Eh, kalau gas nggak bisa pakai kata tumpah. Nah, kalau kebocoran berarti keluar dari wadahnya dan ini bisa berlaku ke tiga wujud benda ya, ke gas, cair, padat. Jadi keluar dari wadahnya eh, tanpa di tanpa diinginkan ya. Kalau diinginkan bukan namanya kebocoran keluar dari wadahnya. Berarti kebocoran itu sesuatu yang tidak dikendaki ya, di mana benda padat, cair atau gas itu keluar dari wadahnya. Kalau kita sengaja keluarin bukan namanya kebocoran. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kalau tumpahan kebocoran bahan kimia berarti kita fokusnya ke bahan kimia. Ya.
Apakah itu bahan kimia cair, apakah bahan kimia dalam bentuk serbuk, bubuk ya, atau bahan kimia dalam bentuk gas. Kemudian pertanyaannya, mengapa terjadi tumpahan dan kebocoran? Ya, kalau ada kata tumpah, bocor, berarti itu suatu peristiwa yang tidak dikehendaki kan. Kalau kita sengaja apa menumpahkan, ya berarti bahasanya bukan menumpahkan gitu ya, menuangkan kalau cairan. Kalau itu berarti kita sedang sengaja mengeluarkan bahan cair maupun bahan padat itu dari wadahnya. Ya, menuangkan, bukan menumpahkan. Kalau menumpahkan itu pokoknya istilahnya tidak diinginkan lah gitu ya, tumpah. Berarti kita nggak ingin tumpah. Gitu. Kecuali menumpahkan amarah mungkin ya itu memang uh, keinginan tapi dikendalikan oleh emosi yang meluap-luap. Ya. Kalau mengapa terjadi tumpahan ya berarti sesuatu yang tidak dikendaki oleh karena mungkin kelalaian, oleh karena mungkin keadaan ya, mungkin dalam transportasi ya bergoncang-goncang sehingga dia terjadi eh, terkena sesuatu yang tajam lalu bolong ya wadahnya, maka bahan kimia tersebut bisa tumpah ya. Berarti di sini dia bocor dulu dan kemudian dia tumpah. Tumpah kalau dalam bentuk bubuk serbuk benda padat ya dia akan jadi apa berleleran lah gitu ya istilahnya ya. Nah, kalau benda cair dia akan selalu meleleh terus selama masih ada tempat yang lebih rendah dari wadahnya dia akan terus mengalir keluar. Kalau gas dia akan keluar terus ya, sampai dia mungkin gasnya habis. Nah, itu jadi gas ini justru kalau dalam ruang terbuka mungkin nggak terlalu bahaya karena dia mungkin langsung akan eh, habis ya dengan udara terbuka. Tapi kalau dalam udara ruang tertutup itu bahayanya. Apalagi kalau gasnya itu adalah gas yang eksplosif ya atau flammable, tentunya akan mengakibatkan dampak yang tidak diharapkan. Ya, itu tadi ya. Jadi tumpahan, kebocoran. Tumpahan itu bisa serbuk kimia benda padat, ya, serbuk padat benda kimia atau kimia cair. Kemudian untuk kimia gas, ya berarti dia bocor. Jadi kebocoran di dalam tabung wadahnya. Berikan contoh tumpahan dan kebocoran. Pernah terjadi kebocoran nggak atau tumpahan di tempat Pak Rafli? Pernah ya? Itu bahannya apa, Pak? Kalau tumpahan itu apa ya, isi ke dalam tangki itu kepenuhan Pak, Ya. jadi ya tumpah. Cuman nggak banyak. Kalau untuk kebocoran itu dari wadahnya sendiri itu Pak, kadang mungkin penempatan posisinya dia tuh kurang benar atau gimana gitu, kayak dia tuh keluar apa, cairannya itu keluar sendiri Pak dari arah tutup botol, tutupnya tuh Pak, tutup wadahnya. Ya. Oke, makanya untuk penyimpanan bahan kimia, terutama yang perlu diperhatikan adalah bahan-bahan kimia yang dalam bentuk cair. Karena kalau dia tumpah atau terjadi kebocoran dari wadahnya, dia itu akan terus mengalir. Dan kemudian tumpahannya ini ya tentu aja akan mengkontaminasi ya, mengkontaminasi tempat tumpahannya itu mungkin keluar sampai ke tanah, lalu tanah mungkin mengalir sampai ke saluran air sampai ke apa sungai,
Dan itu tentu saja akan berdampak lebih luas ya, bisa menjadi suatu apa yang bisa mengkontaminasi dengan skala lebih luas gitu. Nanti kemudian tumpahan bahan kimia ini akan mengkontaminasi ya hewan-hewan laut seperti ikan. Lalu ikan kemudian sudah terkontaminasi dengan bahan kimia tersebut, ditangkap oleh nelayan, dijual ke pasar, dibeli orang, dimakan orang. Ya, lalu dia terkontaminasi juga akibat memakan ikan yang sudah terkontaminasi dengan bahan kimia. Ya, akhirnya akan terjadi dampak ya, mungkin gangguan kesehatan ya, dan ya itu mungkin salah satu. Kalau kita bicara K3 itu berarti kena kepada manusianya. Kalau kita bicara lingkungan, berarti dia akan merusak unsur hara dari tanah ya. Topsoilnya terkontaminasi sehingga mungkin akan merusak unsur haranya, lalu tidak bisa ditanami lagi, atau unsur-unsur hara jadi rusak, begitu ditanami tumbuhan nggak subur dan sebagainya, dan itulah yang biasanya terjadi dan lingkungannya akan rusak. Kalau salah satu apa habitatnya itu terganggu, tentu aja akan berpengaruh kepada habitat secara keseluruhan lingkungan itu ya. Jadi kalau contohnya dulu pernah terjadi orang membunuh kucing di satu kota. Kucingnya habis, lalu curut ya, tikus jadi banyak. Curut tikus jadi banyak, kemudian penyakit pes menyebar. Jadi nggak bisa kita, kalau kita bicara lingkungan itu akan saling terkait antara satu ya, spesies dengan spesies lainnya, karena ini akan berhubungan dengan rantai pangan. Jadi kalau kita musnahkan satu, akan berdampak kepada habitat lainnya. Dan itu yang terjadi kalau lingkungan. Makanya kalau kita bicara lingkungan, itu skalanya bisa global. Jadi benar-benar memperhatikan jangan sampai kebocoran bahan kimia itu akan mempengaruhi lingkungan dengan skala global. Dan itu dendanya bisa banyak ya, bisa puluhan miliar kalau terbukti perusahaan itu sampai merusak lingkungan. Ya, contohnya aja kebakaran hutan ya, itu dendanya puluhan miliar. Jadi kalau kita bicara tumpahan dan kebocoran bahan kimia, ini pengaruhnya ke K3 dan pengaruhnya ke lingkungan. K3 itu apabila berdampak kepada manusia yang jadi korban. Kalau lingkungan ya berarti hewan, tumbuhan ya, dan kemudian lahan darat maupun lautnya itu rusak hingga habitatnya rusak dan akhirnya akan merusak rantai pangan, dan itu tentu akan mengakibatkan dampaknya skala global. Manusia juga akan kena pasti ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan mengenai masalah tumpahan dan kebocoran. Nah, contoh tumpahan dan kebocoran ya mungkin penyimpanan di gudang yang tidak rapi, terjadi tumpahan, kebocoran tumpahan, lalu eh, bahan cairnya atau gasnya itu menyebar ya, merusak lingkungan, mempengaruhi manusia juga sehingga manusia terganggu kesehatannya. Itu dampak yang sederhana ya. Kasus-kasusnya mungkin banyak, cuman jarang kasusnya itu terekspos. Udah terekspos itu kalau kasus dalam skala besar gitu kan. Dan ya, banyak juga ya karena apa, tumpahan dan kebocoran ini lalu kasusnya dilimpahkan ke pengadilan sehingga
perusahaan tersebut didenda dengan sangat besar dan perusahaan tersebut akhirnya tutup. Nah, jadi hati-hati dengan tumpahan dan kebocoran bahan kimia. Ya, dampak dari tumpahan dan kebocoran adalah terganggunya kesehatan manusia, kemudian terganggunya lingkungan, merusak rantai pangan, sehingga merusak habitat lingkungan yang akan berpengaruh kepada habitat lingkungan secara global. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah tumpahan dan kebocoran bahan kimia? Kita harus jaga lah Pak tempat apa, posisi pemindahan bahan kimianya itu harus benar. Dan kalau kita isi chemical itu kalau cairan kalau bisa jangan sampai kepenuhan untuk menghindari tumpahan. Ya, oke, kita harus mencegah tumpahan dan kebocoran itu mulai dari fabrikasinya ya. Jadi mulai pabrik pembuatnya, mereka harus menguji wadahnya ya. Jadi wadahnya itu jangan wadah abal-abal dan harus diuji sehingga wadahnya ini mampu menampung bahan kimia apakah itu cair ya atau padat serbuk padat bahan kimia atau gas ya sehingga layak lah dan ya harus disertifikasi SNI ya jadi standar SNI sehingga ini layak untuk menjadikan wadah dari suatu bahan kimia tertentu. Soalnya kalau dari pabriknya juga memang wadahnya kurang standar, ya, tidak kuat, ya jangankan waktu penyimpanan, waktu transportasi aja mungkin udah tumpah dan bocor. Kemudian untuk saat transportasi, ya, jadi saat dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya, itu petugas transportasi tersebut harus memperhatikan bagaimana cara transportasi bahan kimia tersebut dengan benar. Ya. Jadi dia memang sudah diberikan skill dan pelatihan yang sesuai ya, untuk transportasi bahan kimia. Ya, mulai dari penanganan pengangkatannya ya, baik manual maupun mesin ya ke mobil untuk diangkut sampai kepada penempatannya. Dan dia juga harus mempelajari MSDS atau LDKB daripada bahan kimia yang bersangkutan. Sehingga di situ mungkin ada penjelasan mengenai cara mobilisasi daripada bahan kimia ini. Ya, dia harus ikutin prosedur yang ada. Ya. Apakah selama transportasi ya suhu udara harus sekian dan sekian ya. Kemudian hindari goncangan atau harus di posisi dalam posisi tegak umpamanya jangan ditidurkan. Nah, semua itu mungkin ada penjelasannya di MSDS dari bahan kimia. Ini harus kemudian informasi ini harus sampai kepada sopir maupun asistennya ya, yang melakukan pengiriman transportasi bahan kimia tersebut. Sehingga mereka dapat memperlakukan bahan kimia itu dengan benar ya, sehingga tidak terjadi tumpahan dan kebocoran saat mobilisasi atau transportasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, selanjutnya setelah diterima oleh yang membeli, ya konsumen yang membeli, itu juga bagaimana pengangkatannya dari mobil, ya, truk atau truk ke gudang, ya. Jadi kan disimpan dulu. Gimana pengangkatannya agar diangkat dengan benar. Ya, mungkin dengan menggunakan alat atau juga kadang-kadang manual handling aja. Itu harus diperhatikan juga ya. Kalau berat sudah di atas, ada standarnya 16 kilo, ada yang 20 kilo. Itu sudah harus pakai alat bantu. Jadi kalau saya lihat, kuli-kuli di pelabuhan itu yang karung-karung 100 kilo, diangkat aja sendiri pakai punggung. Ya, mungkin
alat bantu dipikirin lah supaya tidak terjadi gangguan apa eh, ergonomi ya, ergonomi dari pekerja-pekerja tersebut. Nah, kemudian bahan kimianya saat penyimpanan. Nah, ini juga kemarin sudah kita bahas, jangan sampai dia disatukan dengan bahan-bahan yang inkompatibel dengan bahan kimia yang bersangkutan, karena akan terjadi reaksi nanti. Reaksi dapat menyebabkan mungkin flammable atau eksplosif ya, kebakaran atau mungkin ledakan. Jadi ruang untuk penyimpanan juga harus ventilasinya lancar ya, suhu tidak terlalu panas, dan kemudian terkunci. Jadi selain petugas yang menangani bahan kimia di gudang itu, orang lain nggak boleh masuk. Tugas juga memang sudah diberikan pelatihan ya, pelatihan mengenai uh, chemical handling ya, cara penanganan bahan kimia, dan kemudian sudah disosialisasi tentang LDKB atau MSDS dari bahan kimia yang bersangkutan, sehingga dia mengerti ya bagaimana penanganan dari bahan kimia tersebut. Dan kemudian saat bahan kimia ini akan dipakai mungkin bagian produksi, ini harus diperhatikan mulai dari pengangkutan dari gudang sampai tempat produksi dan kemudian penggunaannya. Jadi jangan sampai nanti malah menimbulkan eh, apa, salah menggunakan. Umpamanya dalam satu campuran maksimal sekian ya, sekian mili atau sekian miligram. Lebih dari itu mungkin akan berdampak, mungkin bisa terjadi apa terjadi reaksi ya dan sebagainya. Nah, itu juga harus diperhatikan dari MSDS-nya. Jadi bagaimana penggunaan bahan kimia tersebut saat digunakan untuk proses produksi. Nah, ini memang bahan kimia ini perlu perlakuan khusus ya. Sehingga orang-orang yang berhubungan dengan bahan kimia ini benar-benar harus mengetahui karakteristik dari bahan kimia yang bersangkutan. Sampai salah penanganan bisa berakibat toksik ya, racun, bisa berakibat kerusakan lingkungan, bisa berakibat kebakaran, bisa berakibat peledakan. Ya, ya. Nah, selanjutnya, bagaimana pengendalian tumpahan dan kebocoran? Jadi kalau sudah tumpah, bagaimana nih? Ya, harus disediakan alat-alat ya. Alat-alat mungkin sapu, apa, absorben ya. Jadi kalau bentuknya cair mungkin pakai absorben dan sebagainya. Lalu kalau ini B3 atau bahan berbahaya dan beracun, itu nanti eh, tumpahannya itu dan absorbennya itu tidak bisa dibuang dengan sembarangan. Ya harus dibuang di dalam tempat sampah yang khusus B3, ya, bahan berbahaya dan beracun. Karena B3 ini nanti limbahnya ini akan dikelola oleh pihak ketiga. Jadi eh, susah ya kalau mau langsung kelola karena harus membentuk satu divisi lagi. Jadi mendingan biasanya orang-orang ini langsung pengelolaan limbah B3 ini langsung dikelola oleh pihak B3, pihak ketiga. Karena biasanya pihak ketiga itu sudah mendapatkan izin ya dari Bapedal, dari Dinas Lingkungan setempat, lingkungan hidup, kemudian mereka memiliki orang-orang yang terlatih di bidangnya ya penanganan untuk limbah B3 dan kemudian mereka memiliki tempat untuk membuang atau menanam ya limbah B3 itu. Kan limbah B3 nggak bisa dibuang sembarangan. Ya. Jadi diserahkan kepada pihak ketiga yang memang tugas dan bidangnya adalah untuk penanganan daripada limbah B3.
Kalau perusahaan menangani sendiri ya harus urus izin lagi ya, menyediakan sumber daya lagi ya, dan apa, buat laporan secara berkala kepada dinas lingkungan di tempat, ya, repot ya. Jadi harus membentuk satu divisi lagi dan itu cost yang besar. Yang mendingan langsung diberikan kepada pihak ketiga. Jadi, kalau sudah tumpah dan bocor, itu benar-benar harus dikendalikan ya. Dan pengendalian itu adalah orang-orang yang sudah dilatih. Nanti bisa dibentuk satu tim penanggulangan keadaan darurat. Kalau tumpahannya sudah melebihi apa dalam jumlah yang sekian gitu ya, nah itu dikategorikan sebagai keadaan darurat. Nah, berarti tim penanggulangan keadaan darurat yang sudah dibentuk dan kemudian dilatih itu nanti akan bekerja. Ya kalau tumpahannya dikit aja, oke, bisa langsung ditangani oleh operator atau teknisi ketiga kimia. Kalau sampai sudah skalanya besar, itu nanti harus ditangani oleh tim khusus ya, tim pengendalian keadaan darurat. Dan kondisi itu bisa dikatakan darurat ya, karena tumpahan dan kebocoran itu sudah melebihi uh, nilai minimal ya yang bisa ditangani oleh tim teknisi atau operator K3 kimia di perusahaan. Kemudian jelaskan prosedur penanganan tumpahan dan kebocoran bahan kimia. Jadi tadi kita sudah bicarakan lebih jauh ya. Nanti sampai tadi kepada penanganan tumpahan yang mungkin ditangani oleh tim penanggulangan keadaan darurat. Nah, sampai di sini nanti setelah semua peristiwa tumpahan dan kebocoran itu terkendali, lalu uh, entah itu tim penanggulangan keadaan darurat atau tim ya K3 kimia dari perusahaan itu nanti ya tergantung prosedur ya yang ditunjuk siapa gitu. Mereka akan membuat laporan. Jadi harus ada laporan ya terhadap tumpahan ya dan penanganannya. Dan laporan ini wajib dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup setempat dan kemudian kepada manajemen. Karena dari laporan ini diharapkan ada langkah-langkah pengendalian seperti apa supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Ya, ini dianggap kalau dalam K3 itu insiden gitu ya, harus lakukan investigasi. Nah, Dinas Lingkungan Hidup juga perlu mengetahui ya peristiwa ini sehingga harus mereka dibuatkan laporan. Kalau perusahaan diam-diam nggak ngelaporin terus ketahuan, ya mungkin akan ada sanksi gitu ya dari Dinas Lingkungan Hidup tempat. Ya itu kira-kira penanganan tumpahan dan kebocoran bahan kimia yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu di tempat kerja. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Pak Raffi? Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Tanggap darurat kimia. Oke, tadi saya sudah bilang, kalau terjadi tumpahan dan kebocoran dalam skala yang cukup besar ya, uh, jumlah yang bocor ya, atau yang uh, apa tumpah itu cukup banyak, berarti ini bisa dianggap keadaan darurat. Kalau gitu, apa arti keadaan darurat? Apa itu keadaan darurat? Nah, keadaan darurat itu lawannya keadaan normal kan? Jadi keadaan darurat itu keadaan yang nggak normal. Kalau kita dalam keadaan normal, kita punya prosedur, ya. Kita jalankan prosedur itu, bekerja ya seperti biasanya. Tapi kalau dalam keadaan darurat, prosedur dalam keadaan normal itu tidak berlaku. Ya, contohnya naik turun pakai lift dalam keadaan darurat nggak boleh. Ya.
ngerinya nyangkut liftnya, listrik mati, ya kan? Jadi harus lewat tangga darurat. Nah, itu contoh. Jadi kalau keadaan darurat itu prosedur normal nggak berlaku. Kemudian dalam keadaan darurat, orang sedang bekerja di bagian produksi, itu harus berhenti. Ya, yang berlaku saat itu adalah prosedur keadaan darurat. Mereka harus evakuasi keluar dari daerah terdampak keadaan darurat. Jadi nanti kalau di perusahaan harus ada prosedur keadaan darurat. Sehingga orang tahu ya, perlu disosialisasi. Keadaan darurat itu keadaan apa aja. Kemudian apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. Ya. Itu prosedur keadaan darurat ya. Para pekerja harus berjalan menuju titik kumpul ya atau master point. Ya, tunggu di sana sampai tim penanggulangan keadaan darurat ya ketuanya menyatakan keadaan terkendali. Nah, gitu aja. Itu salah satu prosedur keadaan darurat. Prosedur lainnya mungkin prosedur untuk tim penanggulangan keadaan darurat. Jadi apa yang akan harus dilakukan oleh tim penanggulangan keadaan darurat? Ya mungkin mereka akan, kalau tim ini kan ada bagian-bagiannya, ada tim evakuasi, ada tim fire, ya. Jadi kalau kebakaran tim fire yang bekerja tuh memadamkan api. Ada tim P3K, ya. Orang-orang yang shock, ya, orang-orang yang pingsan, orang-orang yang cedera saat keadaan darurat itu ditangani oleh tim P3K. Mungkin ada juga tim investigasi. Jadi setelah keadaan darurat dikendalikan, tim ini akan melakukan investigasi ya, untuk mengumpulkan data kenapa bisa terjadi keadaan darurat tersebut. Nah, nanti dari data ini dianalisa untuk menghasilkan rekomendasi ya, pencegahan supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Ya, saya kira begitu. Jadi keadaan darurat adalah keadaan yang tidak normal yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Ya. Nggak bisa lambat-lambat. Lambat-lambat keburu terjadi hal yang lebih buruk lagi. Contoh keadaan darurat ya mungkin kebakaran. Nggak mungkin kebakaran, orang masih santai-santai. Oke, ini kebakaran. Kalau saya begini, nanti begini. Oh, nggak bisa. Kalau saya begini, nggak bisa ya. Jadi namanya keadaan darurat itu sudah harus spontanitas. Ya. Oh, ini begini. Oh, langsung gini. Nah, gitu kan. Makanya perusahaan harus memiliki emergency response plan. Ya, perencanaan keadaan darurat. Karena nggak mungkin mikir-mikir lagi kalau dalam keadaan darurat. Oh, kalau saya begini, nanti begini. Oh, nggak bisa gitu. Kalau begini gimana? Oh, gini. Ya, mungkin bisa. Keburu meledak dulu, mati dari situ. Ya. Jadi, dalam keadaan darurat itu udah spontan. Berarti dia sudah tahu dia harus melakukan apa. Ya. Jadi harus punya prosedur, rencana tanggap darurat. Oke, ketua tim langsung bilang ya, pokoknya yang pertama itu langsung dilakukan adalah plan A. Ternyata plan A nggak berhasil, ketua tim langsung memutuskan plan B. Ya. Timnya nggak mungkin nanya-nanya lagi, bos, plan B itu apaan? Enggak, karena mereka sudah tahu semua ya, sudah pelajari semua, sudah sering latihan, drill, sehingga langsung spontanitas. Oke, plan B, wah rubah rencana dari A ke B. Gini kalau plan B, gitu kan. Jadi itu keadaan darurat itu perlu penanganan yang cepat dan tepat, nggak bisa lambat-lambat. Ya. Jadi dalam keadaan itu harus punya prosedur keadaan darurat, harus punya perencanaan keadaan darurat ya, emergency response plan. Kalau bisa dibikin plan A, plan B, atau kalau bisa sampai plan C. Plan A nggak bisa langsung plan B gitu. Dan kemudian membentuk tim penanggulangan keadaan darurat.
Jadi tim-tim ini dibagi lagi nanti tim fire ya, tim evakuasi, tim P3K, dan tim investigasi dan seterusnya. Jadi itu ya, kalau darurat kimia mungkin yang berhubungan dengan tumpahan dalam keadaan skala besar. Itu bisa masuk ke dalam keadaan darurat kimia. Atau tumpahan yang menyebabkan kebakaran atau peledakan. Itu bisa masuk dalam keadaan darurat. Jadi yang berhubungan dengan kimia ya bisa terjadi keadaan darurat. Kalau darurat skala nasional ada. Biasanya presiden yang mengumumkan, wah ini darurat di satu daerah. Nah, kalau presiden sudah umumkan keadaan darurat, berarti prosedur normal nggak berlaku lagi. Contohnya, perusahaan asing mau kasih bantuan, wah harus lewat ini imigrasi, ya daftar segala macam, infonya siapa yang datang. Ya. Nah, kalau presiden sudah katakan suatu daerah A keadaan darurat, berarti perusahaan asing itu nggak perlu lewat prosedur normal, nggak masuk ke Indonesia nggak perlu lewat imigrasi lagi, langsung aja. Jadi itu gunanya kalau dibilang suatu daerah dalam keadaan darurat. Jadi negara membebaskan pihak asing untuk langsung ya, cuman tinggal berkoordinasi dengan ketua tim darurat nasional, umpamanya gitu. Jadi dipermudah lah istilahnya. Nah, kalau darurat perusahaan, ya berarti nanti keadaan darurat itu diumumkan oleh Chief Emergency Response Team atau ketua tim penanggulangan keadaan darurat. Jadi kalau ketua tim bilang, wah ini darurat, ya itu langsung tim penanggulangan keadaan darurat langsung bekerja. Kalau ketua tim penanggulangan keadaan darurat bilang, keadaan sudah terkendali, ya udah orang yang evakuasi tadi balik lagi ke ruangan kerjanya. Itu ya. Jadi kalau skala perusahaan berarti yang berhak menentukan keadaan darurat atau keadaan sudah terkendali adalah ketuanya. Kalau skala nasional berarti presiden. Presiden, kalau presiden sudah bilang keadaan darurat, tanggung jawabnya keadaan darurat itu beralih kepada ketua tim penanggulangan keadaan darurat nasional yang sudah ditunjuk. Jadi udah gitu presiden sudah nggak ikut campur lagi. Jadi langsung ditangani oleh ketua tim penanggulangan keadaan darurat nasional. Ya, tanggap darurat itu adalah bagaimana keadaan darurat itu diberikan reaksi ya, umpamanya evakuasi ya, lalu memadamkan api, kemudian menolong korban yang mungkin shock ya, tapi sudah dievakuasi terlebih dahulu. Kalau darurat kimia itu ya berhubungan keadaan darurat itu karena penyebabnya adalah bahan kimia. Umpamanya tumpahan bahan kimia dalam skala besar atau tumpahan tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran ya, atau peledakan, maka itu dapat disebut tanggap darurat kimia. Kemudian bagaimana pencegahan darurat kimia? Ya, tentu saja dengan memperhatikan bagaimana penanganan bahan kimia yang bersangkutan ya. Terutama yang masuk kepada bahan kimia berbahaya atau B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, jadi jangan sampai nanti nah, salah satu darurat kimia itu adalah kebocoran ya. Seperti yang kemarin kita sudah bahas kebocoran reaktor nuklir ya, Chernobyl. Kemudian meledaknya pabrik batu baterai ya, Eveready di India, yang menyebabkan terjadinya gas toksik ya, yang dinamakan gas bopal. Dan itu membunuh sampai belasan ribu orang ya yang terkena sampai kepada jarak 20 km. Ya itu bisa disebut darurat kimia karena penyebabnya adalah bahan kimia. Jadi pencegahannya adalah bagaimana penanganan handling bahan kimia yang baik dan tepat.
kemudian bagaimana penyimpanan bahan kimia yang baik dan tepat sesuai dengan yang ada di MSDS atau LDKB. Itu untuk mencegah. Kemudian perhatikan ya, selalu perhatikan jangan sampai terjadi kebocoran. Sehingga itu juga untuk mencegah. Kalau sudah terjadi kebocoran, langsung lakukan langkah-langkah untuk pengendalian kebocoran atau tumpahan daripada bahan kimia. Sehingga kebocoran atau tumpahan itu tidak sampai menimbulkan keadaan darurat kimia. Itu penanganan. Kalau pencegahan ya dengan mengikuti petunjuk daripada MSDS atau LEKB untuk penanganan, penyimpanan sampai transportasi bahan kimia. Ya, jadi untuk penanganan keadaan darurat kimia, tadi kalau sudah terjadi keadaan darurat ya, kemudian tim penanggulangan keadaan darurat ini bekerja, keadaan terkendali, sampai terkendali, ketua tim penanggulangan darurat mengatakan keadaan terkendali, lalu karyawan kembali masuk ke tempat kerjanya kalau masih layak, ya. Atau kalau udah nggak layak ya mungkin perlu diadakan pemulihan dulu, pemulihan, perbaikan, baru mungkin karyawan bisa bekerja kembali. Ya mungkin itu memerlukan waktu beberapa jam, bisa memerlukan waktu beberapa hari, atau bahkan bisa memerlukan waktu sampai mingguan, tergantung jenis kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan darurat tersebut. Cuma kalau keadaan sudah normal, kemudian bisa dikendalikan, lalu kemudian masuk kepada fase pemulihan, dan setelah pemulihan selesai, karyawan kembali bekerja, nah nanti tim penanggulangan keadaan darurat itu akan membuat laporan. Laporan keadaan darurat, apa yang terjadi, kemudian apa saja kerusakan yang disebabkannya, yang diakibatkannya, bagaimana dikendalikan, ya, kemudian bagaimana proses pemulihan, itu semua akan dibuat laporan oleh tim penanggulangan keadaan darurat. Laporan kemudian ditujukan kepada dinas tenaga kerja setempat, ya, mungkin bisa di CC kepada dinas lingkungan hidup, lalu ke manajemen perusahaan, dan juga ada arsipnya. Kalau sampai terjadi fatality, ya mungkin nanti ada pihak kepolisian yang akan investigasi, ya. Dan kemudian hasil investigasi ini akan diberikan kepada pihak perusahaan, dan juga dari perusahaan akan melapor kepada dinas-dinas terkait. Oke, sampai sini mengenai tanggap darurat, ada pertanyaan? Langsung lanjut. Oke, sekarang pengendalian teknis lingkungan kerja. Nah, di sini juga kita tanya jawab. Apa perbedaan antara lingkungan kerja dengan lingkungan hidup? Apa kira-kira perbedaannya? Perbedaannya itu Nggak apa-apa, kita belajar sini, jadi nggak ada benar salah. kalau lingkungan kerja itu gimana ya, susah menjelasinnya, Pak. Oke, kalau lingkungan kerja itu mungkin faktor-faktornya adalah ada manusia pekerjaannya, ada peralatan kerja,
ya ada area kerja, dan ya itulah kira-kira ya lingkungan. Kalau lingkungan hidup ya mungkin itu masyarakat sekitar, eh, tumbuhan, hewan, ya, kemudian area sekitar, lingkungan kerja. Jadi ya antara lingkungan kerja dengan lingkungan hidup itu ada hubungan yang erat. Karena pencemaran yang terjadi di lingkungan kerja akan meluas berdampak kepada lingkungan hidup sekitar. Dan kalau dampaknya ini besar, lingkungan hidup sekitar pun akan masuk berdampak kepada lingkungan hidup global. Jadi itu eh, makanya perusahaan pun harus mematuhi regulasi-regulasi terkait lingkungan hidup. Karena kalau nggak dendanya besar, karena akan berpengaruh pada lingkungan hidup global, ya, skala global. Tiap tahun negara-negara di dunia selalu ketemu. Karena emisi gas buang itu selalu menjadi masalah. Seperti dulu Amerika, 25% dari emisi global itu ada di Amerika. Nah, kalau Amerika menurunin 1% aja, 1% daripada emisi globalnya, itu akan mengurangi pendapatan pendapatan mereka sampai 5%. Ya. Jadi mereka nggak mau. Kayaknya tarik ulur aja gitu. Nah, ya tentunya perlu dibikin cara ya. Cara bagaimana? Karena kan sudah banyak kemajuan teknologi. Sehingga kalaupun pabrik-pabrik ada gas buangnya itu kemudian sudah dikelola dulu, sehingga yang dilempar ke apa udara luar itu lingkungan hidup itu sudah memenuhi nilai uh, nilai ambang batas ya atau baku mutu lingkungan hidup. Jadi nggak sampai uh, masuk kepada kata pencemaran lingkungan hidup, baik itu lewat udara, ya lewat air dan juga tanah dan sebagainya, itu sudah memenuhi baku mutu lingkungan hidup. Nah, sekarang kan banyak ya teknologi sehingga mereka bisa melakukan itu semua. Nah, kalau lingkungan kerja ini dampaknya adalah terhadap tenaga kerja dan orang lain yang ada di area kerja. Jadi itulah perlu pengendalian-pengendalian agar orang-orang yang bekerja di area kerja tersebut maupun ya tamu-tamu yang datang itu tidak berdampak akibatnya karena lingkungan kerja dari perusahaan ya. Apa maksud dan definisi lingkungan? Ya, lingkungan itu area sekitar. Area sekitar yang dapat berdampak kepada manusia juga. Makanya kalau dalam lingkungan kerja itu ini benar-benar harus dikendalikan. Kalau enggak, tentu akan mengganggu kesehatan daripada para pekerja dan orang lain yang ada di area kerja. Dasar hukumnya ini nomor 110 Konvensi ILO pestisida radiasi. Ini yang lama-lama ya. Tahun 64 masih kesehatan, kebersihan dan pengulangan. PNP Menteri Perburuhan ya, peraturan Menteri Perburuhan. Dulu masih Menteri Perburuhan. Ini asbes, pestisida dengan ambang batas, pengendalian bahan kimia berbahaya, faktor kimia. Nah, semuanya sudah dirangkum di ini. Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Apa fungsi dan manfaat adanya suatu hukum dan regulasi terhadap pengawasan K3?
kemarin mungkin sudah kita bahas ya, bahwa dengan K3 itu berarti pemerintah menetapkan adanya satu standar. Sehingga dengan standar itu pemerintah mudah mengawasi mana perusahaan-perusahaan yang melanggar standar, tidak mengikuti standar, tentunya dapat diberikan sanksi. Lalu mana perusahaan-perusahaan yang ikut standar, hasil performanya baik, dan itu kemudian akan diberikan reward atau penghargaan ya. Seperti penghargaan zero accident atau penghargaan terhadap lingkungan hidup ya. Itu semua adalah berhubungan dengan regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sehingga itu menjadi satu standar. Jelaskan jenis-jenis bahaya terkait lingkungan kerja. Bahaya terkait lingkungan kerja itu bahaya fisika, bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya ergonomi dan fisiologi, bahaya psikologi. Ya. Kalau bahaya fisika itu mungkin kebisingan ya, itu suara melebihi 85 desibel akustik. Kemudian penerangan, ya, cahaya itu antara 50 sampai 2000 lux. Ya. Kalau kurang dari itu terlalu gelap, kalau lebih dari 2000 mungkin terlalu silau. Itu juga merusak organ mata. Kemudian getaran ya, benda-benda yang bergetar itu bahaya. Jadi setiap memakai ini itu harus itu ada batasannya berarti kalau nggak salah 5 meter per detik kuadrat ya, itu getarannya, kecepatannya. Dan harus 15 menit harus istirahat, nggak boleh terus-menerus. Karena kalau terus-menerus akan mempengaruhi irama jantung, ya. Irama jantung akibatnya bisa terkena gangguan jantung. Kemudian temperatur suhu, ya. Kalau pekerjaannya berat, itu suhunya maksimal harus 26 derajat Celcius, umpamanya. Kalau pekerjaannya tidak terlalu berat, bisa sampai 32 derajat Celcius, ya, lingkungan kerjanya. Ya, semua diatur. Ya. Kalau enggak, ya mungkin akan berpengaruh terhadap kesehatan dari tenaga kerja. Dan kemudian, kalau bahaya biologi, ini berhubungan dengan makhluk hidup, ya. Baik yang kecil sampai yang besar. Yang besar itu mungkin ya binatang-binatang buas. Yang kecil itu mikroba seperti virus, jamur, bakteri. Ya. Nah itu semua harus benar-benar bisa dikendalikan supaya tidak menimbulkan penyakit di area kerja. Kemudian bahaya bahan kimia, yaitu berhubungan dengan bahan kimia berbahaya ya. Atau B3, bahan berbahaya dan beracun, itu perlu pengendaliannya supaya jangan sampai bahan kimia ini menimbulkan penyakit akibat kerja. Kemudian ergonomi. Ergonomi itu sikap kerja. Jadi jangan sampai sikap kerja kita itu tidak malah membahayakan tubuh kita. Seperti contohnya pengangkatan manual ya, atau cara duduk ya harus tegak sehingga sesuai dengan bentuk postur tubuh. Supaya jangan merusak postur tubuh, tulang belakang terutama. Dan kemudian kalau melakukan sesuatu ada jeda istirahatnya, seperti mengetik ya. Kalau bisa paling lama 15 menit itu berhenti. Supaya ergonomi ya. Jadi kalau kita ngetik terus ya dari jam 8 masuk kerja sampai jam 5 sore ngetik terus ya. Sambil makan siang sambil makan ngetik lagi. Lama-lama
Jam 5 pulang, tangan kita gini-gini terus nih, nggak berhenti. Itu pengaruh ergonomi ya, jadi harus ada jedanya atau istirahatnya supaya nggak mengganggu ergonomi kita gitu. Nah, itu jenis-jenis bahaya terkait lingkungan kerja yang harus bisa dikendalikan. Ya, terutama di sini kita bicara bahaya bahan kimia ya. Sehingga bahan kimia itu perlu dikendalikan dengan benar-benar semua petugas dan teknisinya sudah diberikan pelatihan dan kemudian mereka sudah dijelaskan tentang MSDS ya atau LDKB, Lembar Data Keselamatan Bahan tentang bahan-bahan kimia yang digunakan oleh perusahaan. Bagaimana efek suhu, tekanan udara, dan kelembapan terhadap tubuh manusia? Suhu, ya, kalau kita bekerja terlalu panas, itu akan menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi akan menyebabkan kita cepat lelah dan kemudian bisa pingsan. Tekanan udara yang terlalu tinggi itu juga dapat menyebabkan keseimbangan otak terganggu sehingga kita tidak bisa konsentrasi dengan baik. Dan kalau kerja bisa salah-salah ya, apalagi kalau bawa alat yang berbahaya bisa terjadi insiden. Nah, jadi itu semua diatur ya, suhu tertinggi, suhu minimal ya, kemudian tekanan udara yang tidak melebihi saat kita sedang bekerja. Lalu kelembapan ya, kelembapan udara ini adalah jumlah uap air yang ada di udara. Karena terlalu lembab juga, itu tentu akan mempengaruhi pernafasan. Apalagi saat kita bekerja di lapangan, ya, bekerja dengan otot, tentu akan mempengaruhi fungsi paru-paru kita. Udara terlalu kering juga akan menyebabkan kita cepat lelah ya. Jadi ini semua makanya diatur ya, suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Kemudian efek cahaya. Kalau cahaya yang terlalu terang ya, masuk ke mata itu akan mengganggu kita melihat terhadap satu benda dan kemudian dampaknya juga terhadap konsentrasi ya. Sehingga konsentrasi berkurang bisa menyebabkan pekerjaan kita salah atau bisa insiden. Begitu juga cahaya yang terlalu lemah. Kita kurang melihat dengan jelas sehingga kita bisa melakukan kesalahan juga dalam mengerjakan pekerjaan dan cahaya yang terlalu gelap juga dapat mengganggu konsentrasi kita dalam bekerja. Hygiene industri atau hygiene perusahaan apa itu? Jadi hygiene industri ini adalah usaha-usaha untuk menjaga agar para pekerja atau orang lain yang ada di area kerja itu selalu dalam keadaan sehat ya. Baik kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan jiwa. Nah, bagaimana caranya? Mungkin dengan jam kerja yang tertentu ya. Jangan terlalu lama bekerja, lembur sampai berapa jam gitu. Akan menyebabkan fatigue. Kemudian tadi ya, bahaya-bahaya lingkungan kerja dikendalikan supaya jangan sampai mengganggu kesehatan, kebersihan di perusahaan ya, kemudian pemberian gizi kalau memang perusahaan menyediakan makanan dan sebagainya. Itu semua masuk ke dalam hygiene industri atau hygiene perusahaan. Manfaatnya adalah karyawan bisa lebih sehat ya, bisa lebih sehat, kerja lebih semangat sehingga performa kerja juga bisa meningkat. Ya, cara melakukannya tadi seperti itu ya. Jadi mengelola bahaya-bahaya yang tadi kita sudah katakan sehingga tidak sampai bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi itu dapat mengganggu kesehatan dari para pekerja. Dan juga jam kerja yang cukup ya, jangan berlebih. Lalu ya semua bahaya-bahaya kesehatan itu semua dikendalikan sehingga karyawan selalu dapat bekerja dengan sehat. Karena kalau karyawan bekerja dengan dalam kondisi sehat, tentu hasil kerjanya juga akan lebih baik.
sorry, ini sanitasi lingkungan, nggak ada hygiene-nya. Sanitasi lingkungan itu kebersihan lingkungan ya. Jadi lingkungan bersih, semua kotoran ya dibuang ke tempatnya ya. Kemudian apa? Tempat kerja, meja bersih, yang nggak ada debu. Kalau ada debu tentu akan pengaruh kepada pernafasan juga. Nah, kebersihan inilah yang kemudian dapat menghindarkan dari berbagai penyakit. Ya. Jadi tentu tempat kerja selalu dibersihkan, ya. Ada office boy mungkin yang nyapu, membersihkan, kaca-kaca dibersihkan. Selain untuk kesehatan juga untuk apa? Keindahan ya. Ya, tempat kerja yang bersih itu kan indah gitu, indah, enak dilihat. Alat pelindung diri untuk pengendalian bahaya lingkungan kerja. Untuk melindungi mata, Google ya, atau safety glass. Kepala, safety helmet. Kemudian ada visor untuk apa, ngelas. Lalu sarung tangan ya. Sarung tangan katun untuk pekerjaan mekanik. Sarung tangan karet untuk bekerja dengan bahan kimia. Sarung tangan khusus ya untuk bekerja dengan benda-benda tajam ya. Lalu safety shoes untuk kaki, dan kemudian masker ya untuk mencegah benda-benda kecil masuk ke dalam pernapasan, dan earplug atau earmuff untuk melindungi terhadap kebisingan. Ya, itu semua kebanyakan APD untuk pengendalian bahaya lingkungan kerja. Limbah industri, ya limbah industri, limbah padat, limbah cair, gas, dan juga limbah B3. Nah, ini limbah B3 yang harus dikelola oleh pihak ketiga ya. Supaya mereka memang spesialisasinya di situ. Kalau perusahaan harus ngolah ya harus izin lagi, harus menyediakan sumber daya lagi, dan cost-nya juga tentu lebih besar. Oke, itu tadi mengenai lingkungan kerja ya. Ada pertanyaan mengenai pengendalian teknis lingkungan kerja? Ada, kita lanjut ya. Nah, di sini hari keempat ini sudah hal-hal yang umum ya. Ini bicara mengenai P2K3, hubungannya dengan kimia nanti, lalu pengenalan bahaya dan resiko, prosedur kerja aman. Jadi kayaknya semua hal yang terlalu umum yang untuk apa? Pengendalian bahaya di tempat kerja. P2K3. Apa itu P2K3? P2K3 itu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ya. Fungsi dan manfaatnya. Ini untuk koordinasi mengenai masalah-masalah K3 ya. Kemudian bagaimana solusi dan penyelesaiannya yang terbaik dan efektif sehingga tidak sampai menimbulkan kerugian atau insiden ya, di tempat kerja. Lalu syarat untuk wajib membentuk P2K3, kalau perusahaan memiliki 100 orang karyawan atau lebih, itu wajib membentuk P2K3. Atau karyawannya kurang dari 100 tapi memiliki resiko pekerjaan yang tinggi. Jadi walaupun karyawannya hanya 10 atau 20 orang, tapi pekerjaan ini berisiko tinggi ya, yang dapat umpamanya menyebabkan fatality, yaitu wajib juga membentuk P2K3. Kemudian bagaimana susunan struktur organisasi? Ya, kalau karyawannya di atas 100, itu minimal ada 12 orang ya. 12 orang,
6 orang dari manajemen, 6 orang dari wakil pekerja. Lalu nanti ada ketua, ya, ketua itu top manajemen. Ada sekretaris, sekretarisnya itu harus memiliki sertifikat ahli K3 umum. Kemudian anggota, itu strukturnya. Lalu kalau karyawannya kurang dari 100, ya itu mungkin tergantung ya. Kalau umpamanya hanya 20 orang, ya mungkin cukup 4-6 orang ya. Kalau 6 orang ya mungkin 3 dari manajemen, 3 dari perwakilan pekerja. Apa tugas dan peran teknisi K3 kimia dalam P2K3? Ya, nanti P2K3 akan rapat tiap bulan, dan teknisi K3 kimia ada wakilnya nanti akan membuat laporan tentang kondisi kimia ya, yang ada di perusahaan dan bagaimana pengelolaan dan pengendalian bahayanya. Oke, itu aja P2K3. Ya. Ini salah satu subjek untuk ahli K3 umum. Cuman di sini kenapa dibicarakan? Karena teknisi K3 kimia ini harus terlibat nanti dalam P2K3 ya. Oke, pengenalan bahaya dan penilaian resiko. Apa itu bahaya? Bahaya itu potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian itu apa? Kerugian itu bisa kerugian materi, kerugian waktu, kerugian cedera, fatality, ya, dan kerugian non materi lainnya juga. Ya. Jadi banyak kerugiannya. Nah itu semua masuk ke bahaya. Ya, jadi kita lihat apa-apa yang dapat menyebabkan kerugian itu berarti adalah bahaya. Contohnya, ya contohnya adalah kecederaan ya, atau fatality, atau mungkin kita banyak kehilangan waktu, yaitu kerugian kan. Lalu bekerja di ketinggian. Jadi segala sesuatu yang dapat menimbulkan potensi yang dapat merugikan itu dapat kita sebut bahaya. Nah, kalau resiko, apa resiko? Kalau resiko tergantung ya, kalau kita bicara keuangan, maka kalau orang keuangan bilang resiko itu adalah dampak dari ketidakpastian. Karena kalau dalam keuangan, segala sesuatu yang nggak pasti itu akan menimbulkan kerugian. Kalau mereka salah mengambil keputusan, itu menimbulkan kerugian. Tapi kalau sudah pasti, mereka kan bisa ukur. Oke, kita akan melakukan gini. Nah, makanya di dalam keuangan itu ada istilah high risk, high return. Low risk, low return. Jadi semakin beresiko, itu yang kita bisa dapat itu semakin tinggi. Tapi semakin kecil resikonya, maka pendapatan kita juga semakin rendah. Contohnya kalau nabung itu kan low risk. Jadi pendapatan kita juga kecil gitu. Tapi kalau kita main saham, ya main falas, itu resikonya tinggi. Maka kita bisa dapat juga hal yang besar. Jadi dalam hitungan menit mungkin kita bisa kehilangan uang ratusan juta. Tapi dalam hitungan menit juga kita bisa dapat uang ratusan juta. Ya. So high risk, high return, low risk, low return. Itu kalau dalam keuangan. Tapi kalau dalam K3, resiko itu adalah dampak dari adanya bahaya. Jadi kalau kita lihat ada bahaya, ya, potensi yang dapat menimbulkan kerugian, ya, itu kecederaan atau fatality, berarti itu ada resiko. Kalau nggak ada bahaya, berarti nggak ada resiko. No danger, no risk, ya kan?
Many danger, high risk. Nah, gitu loh istilahnya. Contoh resiko adalah kalau keuangan ya Pak, rugi ya, kehilangan uang, bangkrut. Kalau dalam K3 itu mungkin kecederaan ya, luka, patah tulang ya, kemudian sakit atau fatality ya, cacat tetap atau meninggal dunia. Itu masuk ke resiko. Nah, kalau gitu apa bedanya antara resiko dengan bahaya? Kalau bahaya itu penyebab, kalau resiko itu akibat-akibat yang disebabkan dari bahaya. Oke, jadi bisa kasih contohnya nggak? Kalau bahaya seperti bahaya terpapar bahan kimia. Nanti kalau resikonya bisa luka bakar, iritasi, kesehatan, seperti itu. Oke, sekarang ini nih, kalau kita nyebrang jalan, jalan raya ya, mana bahayanya, mana resikonya? Bahaya nyebrang jalan Pak ya. Iya. Dia bahaya itu kalau kita nyebrang itu tidak pada tempatnya Pak. Harusnya kan kita nyebrangnya di ada tempatnya itu zebra cross. Untuk resikonya bisa terjadi kecelakaan, tertabrak kendaraan, dan sebagainya. Jadi bahayanya itu menyeberang di tempat yang tidak seharusnya, resikonya ketabrak. Ya. Kalau resiko ketabrak, ada apa? Kan tadi definisi resiko itu dampak dari bahaya, kan? Nah, sekarang saya nanya, kalau memang menyeberang di tempat yang tidak semestinya, apakah itu memang bahaya? Itu termasuk dalam bahaya Pak, karena sudah ada peraturan yang mengatur untuk lebih safety. Seperti kita kerja, kalau sudah diatur untuk lebih safety, jika tidak melaksanakannya itu akan jadi potensi bahaya. Nah, masalahnya kalau kita lagi di hutan, apakah kita akan nyari zebra cross gitu ya, keliling-keliling, udah puluhan kilo nyari nggak ada zebra cross gitu. Itu gimana itu? Jadi nggak nyebrang-nyebrang dong. Itu khusus untuk di jalan raya aja Pak. Tapi kalau suatu peraturan dibuat itu pasti untuk hal-hal yang baik, jadi sebaiknya kita mengikuti. Kalau di hutan ya nyebrang-nyebrang aja Pak kalau di hutan Pak. Enggak, maksudnya jalan yang di luar kota kan, yang di kiri kanan hutan gitu. Nah, gini loh, tadi nyebrang jalan itu bahaya. Oke, potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugiannya kalau ketabrak. Kalau ketabrak ya. Saat kita ditabrak, eh, itu dikatakan rugi. Jadi, ya, maksudnya saya pertanyakan gitu. Kita bicara soal tata bahasa, ya. Resikonya ketabrak. Kalau ketabrak itu berarti adalah kerugian. Loh, kalau ketabraknya pelan, berarti kerugiannya kecil. Tabraknya keras. Nah, sekarang kita bicara bahaya dan resiko. Berarti ada sumber bahaya.
Berarti dalam menyeberang jalan itu sumber bahayanya apa? Ada, Pak. Ya, Untuk menyeberang jalan ada sumber bahaya, Pak, jika tidak teliti dalam memandang. Tidak melihat kanan kiri, Pak, sebelum menyeberang. Untuk resiko itu potensi bahaya yang mungkin saja terjadi, Pak. Bisa aja fatal, kerugiannya bisa aja tidak fatal, bahkan bisa saja tidak tertabrak. ya, ya. Kalau kita bilang bahaya, pasti ada sumber bahaya. Sumber bahaya itu hazard, bahaya itu danger. Nah, jadi ya dalam nyebrang jalan mungkin sumber bahayanya adalah kendaraan. Kalau nggak ada kendaraan, berarti nggak ada bahaya karena sumber bahayanya nggak ada. Nah, cuman yang saya permasalahkan ini resikonya. Resiko itu berarti sudah ada bukti dampak daripada bahaya. Ya, maksud saya itu resiko itu mungkin buktinya adalah cedera ya atau fatality kematian. Kalau dibilang resikonya ketabrak, apakah sudah ada bukti bahwa telah terjadi suatu bentuk kerugian gitu ya? Karena kalau bahaya kan potensi yang dapat menimbulkan kerugian, masih potensi belum terjadi. Kalau sudah terjadi itu namanya insiden, berarti ada bukti orang yang sudah kena terpapar dari bahaya tersebut. Kalau dibilang resikonya ketabrak, apakah sudah ada bukti bahwa ada orang yang jadi korban gitu? Banyak, Pak. Nah, Kalau untuk di kasus nyebrang jalan ini sangat berbahaya, sangat menanggung resiko, dan untuk kejadiannya sudah terjadi, Pak. Tragedinya sudah banyak terjadi, contoh-contoh. maksudnya kalau resiko itu dibilang resikonya kan ketabrak. Ya, buktinya apa gitu bahwa ini kalau itu sudah benar-benar menjadi satu kejadian. Itu Kalau resikonya mati, oh ini iya orangnya mati itu ada. Kalau resikonya orangnya patah tangan, oh itu ada tuh orangnya patah tangan. Tapi kalau resikonya ketabrak, maksudnya ada nggak bukti bahwa telah terjadi suatu dampak dari adanya bahaya tersebut? Ya itu makanya kalau kita alihkan, ya, saya ambil contoh lagi, bekerja di ketinggian. Jadi bekerja di ketinggian itu ada yang berpendapat ketinggian itulah bahayanya, resikonya terjatuh. Oke, kalau saya bilang ketinggian itu adalah sumber bahaya. Kalau diturunin sampai di bawah 1 meter, ya berarti sumber bahayanya hilang, bahayanya nggak ada. Nah, jadi kalau menurut saya, ketinggian itu sumber bahaya. Bahayanya terjatuh, resikonya cedera atau kematian. Ya gitu ya. Jadi resiko itu sudah menjelaskan uh, potensi kerugiannya secara spesifik gitu. Jadi kalau dibilang resikonya terjatuh, kita belum menjelaskan potensi kerugiannya apa terjatuh. Ya, terjatuh. Belum ada kelihatan kan potensi ruginya apa. Kalau tiba-tiba dia terjatuh,
terus nyangkut di satu jaring pengaman, berarti nggak apa-apa kan dia. Ya, Ya memang ini jadi memang jadi perdebatan sih. Seringkali saya kalau ngajar bahaya dan risiko gitu ya. Ada orang yang bilang ya memang bekerja di ketinggian itu bahayanya, resikonya jatuh. Ada yang bilang eh, bahayanya itu terjatuh, resikonya cedera atau kematian. Sama seperti nyebrang jalan. Ya. Bahayanya ada yang bilang tadi nyebrang jalannya, resikonya ketabrak. Ada yang bilang bahayanya ketabrak, resikonya cedera atau kematian. Ya, jadi kalau menurut saya resiko itu berarti sudah ada bukti ya, sudah ada bukti sehingga fakta lah gitu istilahnya. Karena kalau masih kita bilang umpamanya ketabrak atau terjatuh, kita nggak dapat bukti nih insiden itu. Berarti belum belum ada yang cedera, belum ada yang fatality. Itu ya. Kemudian bagaimana cara mengenali bahaya dan menilai resiko? Nah, ini biasanya ada beberapa tools, cuman yang paling umum dipakai adalah matriks resiko ya. Jadi dengan matriks resiko, kita bisa mengenali bahaya dan kemudian menilai resikonya. Nah, kalau mengidentifikasi bahaya, yang paling mudah adalah dengan membuat satu list pertanyaan. Umpamanya, apakah saya dapat terjatuh, tertabrak, menabrak, terpukul, terjepit, ya, terpleset. Ya, jadi dengan list pertanyaan itu kita bisa mengidentifikasi bahaya yang ada. Identifikasi itu maksudnya mengenali bahaya dengan detail ya dan spesifik. Jadi kita harus identifikasi bahaya dulu, baru kemudian menilai resikonya. Nah, menilai resiko itu kita melihat ya seberapa besar dampak daripada resiko tersebut. Ya, sehingga kita akan menilai skala resikonya, apakah dia rendah, menengah, atau tinggi. Nah, kita buat matriks resiko, berarti kita buat dari dua komponen utama, yaitu probabilitas dan kemudian severity atau konsekuensi. Probabilitas itu adalah tingkat kemungkinan terjadinya resiko. Dan kemudian severity atau konsekuensi tingkat keparahan kalau terjadinya resiko tersebut. Mungkin kita bisa buat 5 level untuk probabilitas, 5 level untuk severity atau konsekuensi. Nah, untuk probabilitas mungkin 5 levelnya mulai dari tidak parah, sangat jarang, lalu jarang, cukup sering, sangat sering, sangat sering, ya, 5 level. Lalu kita berikan definisi. Sangat jarang mungkin satu kejadian dalam 10 tahun. Kemudian jarang satu kejadian dalam 5 tahun. Cukup sering satu kejadian dalam 2 tahun. Sering satu kejadian dalam 1 tahun. Sangat sering satu kejadian dalam 6 bulan. Definisi ini mungkin berbeda antara satu perusahaan atau industri dengan perusahaan atau industri lainnya. Nah, makanya untuk membuat matriks resiko ini, benar-benar kita sudah mengenali ya aktivitas perusahaan, ya, kemudian kira-kira bahaya dan risiko yang mungkin terjadi dan sebagainya. Nah, lalu untuk komponen severity atau konsekuensinya, ya, atau tingkat keparahan kalau terjadi resikonya. Kita bisa mulai dengan tidak parah, lalu cukup parah, lalu parah, sangat parah, dan fatality. Tidak parah mungkin ya cedera ringan, ya tergores, ya tertumbuk pelan. Lalu
cukup parah mungkin luka besar ya, patah tulang dan sebagainya. Lalu parah, mungkin perlu penanganan rumah sakit opname sampai 3 hari. Sangat parah, perlu penanganan sampai di atas 3 hari. Fatality, cacat tetap atau meninggal dunia. Sehingga dengan itu kita bisa membuat matriks resiko untuk semua aktivitas kerja yang ada di tempat kerja kita. Berapa skala resikonya? Nah, nanti kita buat ya, fatality sama sangat sering berarti sangat tinggi ya, very high. Ya, jadi kita buat very high, nanti kolom kotak-kotaknya pertemuan antara probabilitas dengan konsekuensi sampai kepada high, medium atau menengah, low dan very low. Sehingga nanti kalau kita ketemu suatu aktivitas sangat tinggi, ya kita bagaimana caranya menurunkan skala resikonya. Itulah gunanya ya. Jadi kita turunkan dengan pengendalian resiko sehingga skala resikonya turun. Jadi dari sangat tinggi kalau bisa menjadi rendah, atau dari tinggi menjadi sangat rendah dan seterusnya. Dan jangan sampai pekerjaan belum dikendalikan resikonya kita sudah memulai aktivitasnya, karena akan sangat berbahaya. Jadi kendalikan dulu resikonya. Ya, ini nanti masuk kepada manajemen resiko ya. Dengan manajemen resiko, kita sudah mengenal dulu bahaya dan resiko dan mengendalikannya, sehingga pekerjaan atau aktivitas kerja tersebut tidak sampai menimbulkan kerugian. Oke, langkah selanjutnya tentu pengendalian resiko ya. Nah, pengendalian resiko biasanya kita pakai di standar ISO 31000. Ya, eliminasi, substitusi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan APD. Jadi kalau bisa resikonya itu kita hilangkan. Tapi kalau seandainya resiko itu adalah alat atau metodenya, ya tentu tidak bisa kita hilangkan ya. Jadi kita turun, substitusi. Ya mungkin kita ganti metode atau alatnya atau orangnya ya, dengan metode orang atau alat yang risikonya lebih rendah. Itu substitusi. Kalau control engineering kita atur desainnya ya. Desainnya sehingga risikonya lebih rendah. Kalau nggak bisa juga kita turun ke yang keempat ya. Jadi ini namanya hierarki, dimulai dari yang atas. Yang keempat itu kontrol administrasi. Kita atur waktunya, ya kita atur timnya, kita atur peralatannya ya, secara administratif sehingga risikonya dapat menjadi lebih rendah. Dan terakhir, dengan memakai alat pelindung diri. Jadi kalau kita nggak bisa pakai 4 pengendalian di atas, terakhir salah satunya dengan APD aja. APD ini bisa digabungkan juga dengan 4 pengendalian di atas. Jadi dengan pengendalian resiko itu, kita benar-benar mengendalikan resiko, sehingga pekerjaan dapat terkontrol ya, terkendali dan menjadi aman. Nah, kalau keadaan sudah aman, langkah selanjutnya tinggal monitoring. Ya, tinggal inspeksi berkala ya setiap hari. Ingat lagi apakah ada bahaya dan risiko baru. Kalau muncul bahaya dan risiko baru ya, segera kendalikan. Sehingga dengan demikian bahaya dan risiko selalu terkendali. Jadi itulah gunanya mengendalikan bahaya dan risiko. Jangan sampai bahaya dan risiko ini menjadi satu insiden ya. Kalau sudah insiden berarti perusahaan mengalami kerugian. Karena kalau masih bahaya aja itu masih potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko dampak dari bahaya itu ya. Dampak dari sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Kalau sudah insiden ya berarti sudah rugi. Jadi gimana caranya jangan sampai rugi?
Itu tadi, dikendalikan bahaya dan resikonya. Nah, dengan pengendalian yang tepat, sehingga bahaya dan resiko itu terkendali, tidak terjadi insiden, dan perusahaan tidak rugi. Lalu kalau semua sudah terkendali, sudah aman, tinggal bagaimana caranya monitoring ya. Kalau ada bahaya dan risiko baru, segera kendalikan dulu. Sehingga tempat kerja kita itu selalu aman. Nah, kemudian kita fokus kepada bahaya kimia. Ya, ini berarti berhubungan dengan bahan-bahan kimia ya, mulai dari transportasi, penyimpanan, sampai kepada penggunaannya. Jadi kembali kita untuk mengendalikan bahaya kimia, tentunya semua personil yang terkait dengan pekerjaan dengan bahan kimia itu sudah diberikan pelatihan. Dan kemudian diberikan alat-alat pelindung diri yang sesuai. Lalu kemudian diberikan penjelasan tentang MSDS atau LDKB dari bahan kimia yang bersangkutan, sehingga para pekerja dan petugas yang terkait dengan bahan kimia itu menjadi aware ya dan tahu bagaimana pengelolaan dan pengendalian dari bahaya bahan kimia tersebut. Itu ya, jadi itulah kira-kira pengendalian resikonya. Dan kalau sudah terkendali ya semuanya kembali di tinggal monitoring, pengawasan, monitoring bagaimana penyimpanan dan penggunaan bahan kimia tersebut. Oke, sampai sini mengenai bahaya dan risiko ada pertanyaan? Jadi bahaya dan resiko ini sebenarnya kemampuan dasar ya. Kalau kita mau bicara K3. Bahaya dan resiko itu kalau kita latih setiap hari kita itu akan jadi satu insting. Jadi begitu masuk satu tempat kerja kita sudah langsung tahu lah, oh ini bahaya, ini akan gua resiko gini. Jadi latih terus cara identifikasi bahaya dan kemudian cara melakukan risk assessment atau penilaian risiko sehingga kita menjadi terlatih. Ya. Dan kemampuan ini akan semakin sangat dibutuhkan karena bidang manajemen risiko ini suatu ilmu baru semakin berkembang cepat. Ya. Dan perusahaan-perusahaan semakin banyak yang membutuhkan. Kalau perusahaan keuangan ya ada manajemen risiko keuangan. Perusahaan-perusahaan teknologi atau perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik ya manajemen risiko K3. Jadi masing-masing konsepnya sebenarnya mirip-mirip ya. Nah, cuman berbeda bidang saja. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi yang terakhir, prosedur kerja aman. Apa itu prosedur kerja aman? Jadi sebenarnya hampir mirip-mirip SOP ya. Cuman kalau SOP ini standar operating procedure, itu lebih kepada bagaimana pekerjaan bisa dilakukan dengan efektif ya, berkualitas. Nah, kalau prosedur kerja aman ini fokusnya kepada pekerjaan ini tidak sampai menimbulkan insiden atau kecelakaan kerja. Ya, fungsi dan manfaat prosedur kerja aman, kalau diikutin prosedurnya, maka pekerjaan bisa dilakukan dengan aman, sehat, dan selamat. Ya. Terhindar dari bahaya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Arti prosedur. Prosedur adalah metode, petunjuk, dan guideline dalam melakukan suatu hal atau aktivitas, khususnya di tempat kerja. Prosedur berisi panduan dan tuntunan langkah-langkah kerja dalam melakukan suatu aktivitas kerja
atau satu proses kerja dalam perusahaan atau organisasi. Prosedur menunjukkan maksud dan tujuan aktivitas tersebut dilakukan dan siapa yang melakukan dan bertanggung jawab, serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan terkait proses aktivitas kerja tersebut. Jadi prosedur ini metode ya, menunjukkan cara-cara langkah-langkahnya melakukan suatu aktivitas yang di tempat kerja. Sehingga kalau kita ikutin langkah-langkahnya, sudah benar ya, tidak sampai menimbulkan kerugian atau kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Prosedur kerja adalah langkah-langkah yang tepat dan aman dalam melakukan suatu aktivitas pekerjaan di suatu organisasi atau perusahaan. Baik itu dilakukan secara individual maupun secara bersama-sama dalam suatu tim kerja, agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan tepat, bermutu, aman, dan selamat. Ini prosedur kerja. Kalau prosedur kerja aman, ya fokus kepada keamanan dan keselamatan. Fokus pada keamanan, sehat, aman, dan selamat, supaya terhindar dari resiko kecelakaan kerja. Fungsi prosedur kerja aman, memberi tuntunan, petunjuk, dan guideline dalam melakukan satu proses atau aktivitas kerja, agar pekerjaan dapat dilakukan dengan kualitas yang terbaik, dan juga tingkat keamanan dan keselamatan yang terukur, dan pencegahan masalah dan insiden dengan langkah-langkah yang tepat yang sudah diperhitungkan dalam mencegah masalah dan kecelakaan. Jadi kalau kita ikuti prosedur ini, kita sudah melakukan kajian ya, sehingga langkah-langkahnya juga sudah terukur, sudah tepat. Nah, jadi sebaiknya ikutin prosedur yang ada, sehingga kita tidak sampai akan terjadi kecelakaan. Kalaupun terjadi kecelakaan, sebenarnya bukan masalah mungkin prosedur yang salah, mungkin karena kelalaian, ya, kurang konsentrasi, atau ya karena tidak mengikuti prosedur dengan tepat. Seperti kemarin saya bilang, melakukan bypass, ya, atau tidak mengikuti prosedur dengan sebenarnya, dan akhirnya terjadilah insiden. Kelemahan prosedur kerja aman. Ya, dia punya kelemahan juga, karena prosedur juga dibuat oleh manusia. Sehingga kemungkinan ada kelemahan kesalahan perhitungan, ya, kesalahan analisa, kesalahan prediksi, dan lain-lain. Karena itu, sebuah prosedur harus melalui satu proses uji coba atau simulasi yang ketat ya sebelum digunakan. Setelah hasil simulasi aman, maka prosedur tersebut diuji coba secara langsung selama beberapa bulan ya, untuk diamati kelemahan-kelemahannya. Jika ada kelemahan, diperbaiki. Jika tidak ada lagi kelemahan, maka barulah disahkan sebagai satu standar prosedur pada suatu aktivitas kerja tertentu. Jadi harus melalui satu tahapan-tahapan ya. Melalui satu simulasi dulu ya. Setelah simulasi aman lalu diuji coba di dalam kerja secara langsung. Diamati selama beberapa bulan. Setelah beberapa bulan tidak temukan adanya sesuatu yang dapat menimbulkan hal yang merugikan, maka bisa ditetapkan menjadi satu standar. Cara menggunakan prosedur kerja aman. Dibaca dan dipahami dulu, baru disimulasikan ya, setelah tahu dan paham barulah diterapkan dalam pekerjaan. Jadi jangan sampai langsung kerja langsung brok. Baca ini brok, enggak. Baca dulu berkali-kali sampai paham, baru kemudian simulasikan. Bukan dalam pekerjaan langsung, simulasi dulu. Setelah simulasi, paham, hafal cara langkah-langkahnya, urutan-urutannya, baru kemudian diterapkan dalam pekerjaan. Dalam penerapan dan pemakaiannya, diteliti lagi apakah terdapat kelemahan-kelemahan. Apakah masih bisa ditingkatkan keamanan dan kualitasnya. Jadi tetap sambil dianalisa ya dalam penerapan prosedur kerja aman tersebut. Prosedur secara berkala dievaluasi bersama untuk dilakukan peningkatan kualitas dan keamanannya. Prosedur kerja aman dan tugas K3 kimia. Prosedur yang diterapkan dalam setiap aktivitas kerja yang berhubungan dengan penggunaan bahan kimia
mulai dari penerimaan, handling, penyimpanan, penggunaan, hingga transportasi. Ya, ini tahap-tahap bahan kimia sehingga digunakan ya. Ini ada prosedur-prosedur kerja amannya yang harus diikuti. Kemudian prosedur ini dilakukan review atau tinjauan berkala untuk melihat efektivitas dan efisiensinya. Jika memungkinkan dilakukan revisi-revisi untuk perbaikan sehingga performa dan unjuk kerja prosedur kerja aman tersebut lebih baik, lebih aman dan lebih bermutu. Ya, ini materi terakhir kita prosedur kerja aman. Jadi kalau kita ikutin semua prosedur ya, tidak bypass, tidak apa, tidak lalai, tidak sambil ogah-ogahan atau apa, buru-buru, semua pekerjaan kita pasti bisa dilakukan dengan aman dan selamat. Jadi hindari perilaku-perilaku, tindakan-tindakan tidak aman ya, dan kondisi-kondisi tidak aman, karena itulah penyebab hampir 96% kecelakaan kerja. Jadi kalau kita bekerja dengan aman dan selamat ya, bekerja dengan kondisi yang aman dan selamat, maka kita bisa terhindar dari kecelakaan kerja. Utamanya bekerja dengan bahan kimia ya, dan utamanya lagi bekerja dengan bahan kimia yang berbahaya. Oke, ini materi hari kedua yang sudah dipadatkan. Dan kalau melihat rinciannya, silakan nanti lihat di video link YouTube. Itu kita bahas secara full ya, tidak dipadatkan. Hari ketiga, kemudian ini hari keempat. Kalau ini kan digabung hari ketiga dan hari keempat. Ya, silakan Pak Rafli dan Pak Hadi ya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi atau tambahan. Jadi nanti kita tinggal praktek dan kemudian ujian. Nanti ada prakteknya nggak, Pak? Ya, jadi nanti ada tim yang ke sana, kemudian praktek dan ujian. Karena itu merupakan protap ya, prosedur tetap untuk pelaksanaan ini. Ada laporan prakteknya, ada ujiannya. Tetap nanti ada ini juga undang-undang dari pengawas dinas tenaga kerja setempat. Makanya undang-undang kita nggak bahas di sini ya. Kalau untuk kita nanti prakteknya itu di lokasi kerja sini nggak, Pak? Ya,